Jadi kali ini aku akan ngebahas tentang fungsi spesifik alat lab yang digunakan dalam praktikum kali ini dan juga penggolongan jenis media dan fungsinya, prinsip dan metode sterilisasi, prinsip dasar teknik aseptis dan juga aplikasi praktis dan alasan kenapa sih proses sterilisasi dan teknik aseptik ini penting banget dalam pengujian mikrobiologi. Dan yang terakhir akan ada kesimpulan dan juga daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun materi hari ini. Alat yang digunakan yang pertama ada Erlenmeyer yang berfungsi untuk mencampur larutan, lalu ada cairan Petri yang digunakan sebagai wadah untuk media pertumbuhan bakteri, lalu ada tabung reaksi yang memiliki fungsi sebagai media pertumbuhan atau menampung sebuah cairan, lalu yang keempat itu ada rak tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, lalu ada gelas ukur untuk mengukur larutan, lalu ada batang L ini yang berfungsi untuk menyebar bakteri yang ada di media padat, lalu ada jarum OC yang berfungsi untuk memindahkan atau mengambil bakteri. Lalu ada pipet kaca dan karet yang berfungsi untuk memindahkan atau mengukur volume cairan dalam jumlah tertentu. Dan yang terakhir ada botol vial yang berfungsi untuk menyimpan sampel larutan dalam bentuk cair ataupun padat. Lalu ada beberapa alat yang digunakan untuk mensterilisasikan alat laboratorium. Yang pertama itu ada stirring water merek Clear yang berfungsi untuk mensterilisasikan alat dengan suhu yang panas tinggi. Lalu ada autoclave dengan merek Hiraya ini untuk mensterilisasikan alat atau bahan menggunakan uap air panas. Lalu ada oven untuk mensterilisasikan alat juga dengan uap air panas yang bertekanan. Lalu ada inkubator untuk menginkubasi mikroba. Lalu ada spektrofotometer yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya pada panjang gelombang. Lalu ada hot plate untuk memanaskan larutan, dan ada timbangan analitik untuk menimbang sampel. Jadi ada beberapa penggolongan jenis media, yaitu yang pertama ada media semisolid. Media semisolid ini dibuat dengan tujuan untuk mempertumbuhkan mikroba dan dapat menyebar ke seluruh media, tapi tidak mengalami pencampuran sempurna jika tergoyang. Lalu ada media padat atau media miring. Ini media yang mengandung agar sekitar 15% sehingga setelah dingin medianya ini menjadi padat. Contohnya seperti media nutrien agar, dan media ini umumnya itu digunakan untuk bakteri seperti ragi jamur, dan juga bisa menggunakan mikroalga. Lalu yang terakhir itu ada media cair atau media yang tidak ditambah oleh bahan pemadat jenis apapun yang umumnya digunakan untuk mempertumbuhkan mikroalga. Lalu ada prinsip dan metode sterilisasi. Jadi sterilisasi ini adalah proses di mana menghilangkan semua jenis organisme hidup atau proses yang digunakan untuk menghancurkan atau menghilangkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme, baik di bahan ataupun di benda. Nah, sterilisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada sterilisasi kering yang menggunakan oven dan membutuhkan waktu yang lama dengan suhu yang tinggi, dan juga digunakan untuk peralatan yang tidak gampang meleleh ataupun peralatan yang bisa disterilisasikan dengan suhu tinggi. Yang kedua ada sterilisasi uap panas. Nah, sterilisasi ini menggunakan autoclave yang dilakukan pada suhu tinggi dengan waktu yang cukup singkat, dan juga dapat digunakan untuk peralatan yang terbuat dari kaca seperti botol kultur, gelas beaker ataupun pipet. Lalu yang ketiga ada pemijaran. Pemijaran ini sterilisasi yang menggunakan panas api langsung, yang biasanya dilakukan menggunakan laminar airflow (LAV). Nah, ini tuh membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit untuk peralatan yang terbuat dari logam seperti pinset dan scalpel. Lalu ada prinsip dasar teknik aseptis. Nah, teknik aseptis sendiri ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme pada suatu proses ataupun produk. Nah, prinsip teknik aseptik ini itu ada 4, yaitu menggunakan peralatan yang steril, bahan yang steril, teknik yang steril, dan juga pengawasan terhadap lingkungan sekitar. Lalu ada aplikasi praktis proses sterilisasi dan teknik aseptis. Yang pertama ada sterilisasi dengan uap panas, sterilisasi dengan radiasi, sterilisasi dengan panas kering, sterilisasi dengan kimia, isolasi dan kemurnian mikroorganisme, pembuatan kultur murni, pembersihan meja kerja, dan juga menggunakan APD lengkap sebelum melakukan praktikum. Dan yang terakhir ini adalah alasan penting dari proses sterilisasi dan juga teknik aseptis. Nah, jadi teknik sterilisasi dan aseptik ini itu sangat penting. Alasannya karena teknik ini dapat mencegah kontaminasi terhadap mikroba, memastikan keamanan laboran, dan juga memastikan kualitas hasil penelitian, dan mencegah penyebaran penyakit akibat mikroorganisme.
Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja aseptis, metode disinfeksi, teknik sterilisasi itu sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya kontaminasi dalam kegiatan pengujian mikroorganisme. Selain itu juga, mahasiswa ini dapat memperoleh wawasan mengenai beragam media pertumbuhan mikroorganisme, bahan penyusunnya, proses pembuatannya, media penyiapkan media, dan juga saling menunjang dan membekali mahasiswa keterampilan dasar yang esensial di laboratorium mikrobiologi.